Jadi itu adalah salah satu kilang LNG yang cukup besar di Indonesia. Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih udah mengunjungi channel ini. Di video kali ini saya akan coba sharing kepada kalian tentang pengalaman saya ikut tes rekrutmen di British Petroleum. Siapa sih yang nggak tahu British Petroleum? Itu adalah salah satu perusahaan minyak yang berasal dari Inggris. Dan saat ini lokasi kerjanya itu ada di Papua, di Teluk Bintuni kalau nggak salah. Jadi itu adalah salah satu kilang LNG yang cukup besar di Indonesia, yang hampir sama dengan Badak LNG dan Donggi Senoro LNG. Intinya perusahaan oil and gas. Jadi buat kalian yang di luar dari jurusan non teknik pasti agak sedikit bingung. Jadi pengalaman yang saya dapatkan saat ini tuh nggak begitu oke sih sebenarnya, karena saya nggak sampai dapat tahap offering dan saya juga nggak sampai tahap yang benar-benar sampai interview yang jauh. Jadi ceritanya gini, British Petroleum adalah salah satu perusahaan yang saya idamkan atau saya incar ketika jadi fresh graduate. Saat itu saya adalah tipe kalau orang yang suka dan sering banget ngelihat update portal karir di website perusahaan yang ingin saya lamar. Jadi kayak contohnya saya tuh bikin list satu perusahaan mana aja sih saya pengen kerja. Nah di situ nanti saya ngelakuin kayak aktivitas di mana saya sering update, saya cek. Begitu ada lowongan saya apply. Seperti itulah awal mula ketika saya dapat panggilan untuk seleksi di British Petroleum. Jadi ceritanya dulu tuh kayak ya nggak berharap banyak sih, karena saya kan emang kerjaannya tuh sering update itu. Nah tiba-tiba tuh ada lowongannya nih, wah ada lowongan Mechanical Engineer Challenger. Saat itu persyaratannya tuh oke dan saya masuk dan saya apply ya. Saya apply dan nggak begitu berharap untuk dipanggil, dan ternyata dipanggil untuk ikut tes. Keren kan? Nah ini yang tapinya nih. Tesnya tuh dilakukan online, jadi kayak perusahaan zaman sekarang lah, semua tes dilakuin online. Saat itu tes pertama adalah tes short interview dengan ARD. Jadi interview singkat banget menggunakan telepon. Nah saat itu mungkin hanya sekitar 10-15 menit, ngobrol-ngobrol bentar, tanyain ini tuh. Akhirnya di HRD, oke, masuk. Kita akan jadwalkan untuk tes online menggunakan platform yang akan dikirimkan BP ke saya. Dan saat itu tibalah saatnya untuk melakukan tes online. Nah, tes online itu beda dari tes-tes online perusahaan nasional yang Indonesia. Dari soalnya sendiri itu bukan berasal dari lokal, maksudnya bukan dari Indonesia, dari UK yang tesnya juga pakai bahasa Inggris. Saya nggak tahu sih ada opsi untuk di-change ke bahasa Indonesia atau enggak. Tapi saat itu pakai bahasa Inggris dan tesnya ternyata itu nggak kayak psikotes pada umumnya. Di situ ada soal-soal fisika dasar, matematika dasar yang saya tuh nggak prepare. Awalnya saya ngira ini cuma psikotes ya. Psikotes oke lah saya prepare sebagai mestinya psikotes itu seperti apa. Ternyata ada soal teknikal yang basic banget gitu. Jadi buat kalian yang saat ini lagi ongoing atau on progress atau mungkin berharap banget suatu saat dapat kesempatan untuk ikut tes, ya kalian bisa prepare knowledge tentang technical basic-basic tentang fisika dan matematika. Ternyata singkat cerita habis ngikutin tes itu dan nggak berharap banyak lagi karena nggak prepare, ternyata hasilnya tidak diterima. Tapi yang jadi poin di sini yang mau saya share kepada kalian bukan nggak diterimanya ini atau mungkin cuma sampai tes online ini, enggak. Yang mau saya share ke kalian adalah gimana sih caranya saya bisa dapat opportunity ikut tes kerja di British Petroleum yang notabene nggak setiap orang tuh dapat kesempatan itu. Jadi buat kalian yang ingin kerja di suatu perusahaan, saran saya terus pantau website perusahaan itu, khususnya di portal karirnya. Jadi begitu mereka ada vakansi atau lowongan yang sesuai dengan jurusanmu, jangan ragu-ragu untuk apply atau untuk lamar gitu. Jadi itu adalah kesempatan yang sangat jarang banget didapat. Jadi kesempatan tuh kadang tuh bukan datang, tapi kita harus mencari kesempatan itu. Dan saat kesempatan itu ada, kita udah siap di tempat untuk menangkap kesempatan itu. Jadi jangan nunggu ya, kalian harus nyari kesempatan itu ada di mana. Oke. Buat kalian fresh graduate, coba deh sekarang kalian list up perusahaan mana aja sih yang ingin kalian capai atau mungkin pengen kerja di mana sih kalian. Jangan sampai jadi fresh graduate itu nggak punya yang namanya impian pengen kerja di mana. Nanti goalnya kan nggak akan ada arah untuk melamar kerjaan, bekerja. Jadi kayak kerja tuh sekedar ya yang penting kerjalah daripada dipandang nganggur gitu. Oke, thank you buat kalian yang udah mengunjungi channel ini. Sharingnya cukup singkat dan mungkin poinnya cuma satu.
buatlah prioritas atau buatlah list up perusahaan mana aja yang ingin kalian apply, dan monitorlah terus di website perusahaan itu, cek di menu bagian karir, dan ketika ada vakansi atau lowongan, langsung aja apply. Oke, see you next time di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like channel ini, biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kalian. Oke, see you next time.